Silakan duduk Bapak Ibu, Shalom. Mari kita membuka firman Tuhan di pagi ini di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15. Yohanes pasal yang ke-15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya ajak kita untuk membaca bergantian, saudara-saudara. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya baca ayat yang ganjil, saudara baca ayat yang genap, dan seterusnya. Demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Berbahagialah kita saudara-saudara yang telah membaca firman Tuhan di pagi hari ini, dan kita adalah orang yang lebih berbahagia yang percaya dan melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, salah satu produsen deterjen di Indonesia itu memakai kalimat membersihkan paling bersih. Ya. Bahkan berbagai versi baru saudara-saudara dan jenis baru keluar, ya, yang menawarkan kemampuan untuk membersihkan lebih baik dan lebih praktis. Ya. Tidak satupun dari kita bukan yang ingin mau memakai baju kotor. Betul? Ya. Tetapi di dalam aktivitas sehari-hari, tentu kita tidak bisa mencegah bahwa baju itu akan berkeringat, akan ada noda dan bercak. Lalu apa yang kita lakukan ketika baju yang kita pakai kemudian kotor? Apakah baju itu kemudian kita pelihara di badan kita, terus kita pakai karena sayang? Tentu tidak. Ketika saudara melihat baju ini sudah berkeringat, sudah berbau, maka saudara akan bersegera membersihkan atau menyuci baju itu. Salah satu pertumbuhan iman yang sehat adalah kesetiaan untuk dibersihkan. Saya ulangi saudara. Salah satu ciri pertumbuhan iman yang sehat adalah kesetiaan seseorang untuk mau dibersihkan dan disucikan. Ya. Dibersihkan ini ibarat tanaman. Ya. Tidak cukup ranting hanya menempel kepada batang. Tidak juga cukup hanya mengandalkan banyaknya pasokan makanan yang diserap oleh pohon itu. Maka di dalam pembacaan kita pagi ini, saudara-saudara, Yesus sudah mengingatkan kita semua bahwa apabila dia melihat ranting itu tidak berbuah, maka apa yang dilakukan? Ranting itu akan dibuangnya. Akan tetapi ranting yang berbuah, bagaimana? Akan dibersihkannya. Saudara, kita lihat di sini. Ayat yang kedua.
Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, apa? Dipotongnya atau dibuangnya. Dan setiap ranting yang berbuah, bagaimana? Dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi ada dua tindakan yang dilakukan oleh sang pemilik daripada kebun anggur itu. Ketika dia melihat pohon anggurnya ya tidak berbuah, lalu kemudian ia mencari ranting yang tidak berbuah, dia harus potong. Kenapa harus dipotong, saudara? Karena kalau ranting itu tidak dipotong, maka ranting yang tidak berbuah itu juga menyerap makanan. Artinya mengurangi sumber makanan di ranting yang lain. Petani anggur dia terus melihat hal itu. Dia tidak cukup senang karena rantingnya banyak dan berdaun banyak. Tetapi dia ingin melihat bahwa setiap ranting itu berbuah. Maka ketika ranting itu tidak berbuah, maka yang harus dilakukan oleh pemilik kebun anggur, dia harus potong ranting itu sehingga mengurangi sumber makanan, tidak menjadi boros. Ya. Dengan ranting yang tidak berbuah itu dipotong, maka akan ada suplai makanan bagi ranting yang sedang berbuah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua dilakukannya adalah ketika dia melihat ada ranting yang berbuah, maka saudara-saudara di situ dikatakannya dibersihkannya. Tapi kan sudah berbuah. Dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Jadi saudara-saudara, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, tidak cukup kita ini menjadi orang Kristen. Tidak cukup kita ini sudah mengaku saya percaya kepada Yesus, ya sudah selesai. Tidak. Tidak cukup saudara dan saya sudah dibaptis atau sudah disidik. Tidak cukup saudara dan saya hanya pergi ke gereja. Ya. Tetapi saudara, pemilik dari hidup kita, yaitu Kristus, dia ingin bahwa kita yang berbuah kemudian terus akan lebih banyak berbuah. Amin. Makanya saudara, kenapa Kristus terus memelihara setiap kita yang percaya di dalam pemeliharaan iman? Saudara-saudara, artinya harus terus berbuah, harus lebih banyak berbuah. Apa yang sudah dicapai akan lebih lagi. Sudah berbuah banyak, sudah berbuah 5, harus lebih berbuah lagi 7. Berbuah 7, maka dia rindu lagi lebih berbuah 10. Itulah hidup beriman. Ya. Sampai menuju kepada apa? Kesempurnaan. Itu goalnya. Makanya saudara-saudara, proses sanctification itu, proses penyucian itu, adalah proses yang berjalan dari hari ke hari menuju kesempurnaan. Saudara dan saya ini belum sempurna, tetapi kita sedang diproses oleh Tuhan menuju kepada kesempurnaan. Maka itu sebabnya tadi di awal saya katakan bahwa salah satu ciri pertumbuhan dari iman adalah kesetiaan seseorang untuk mau dibersihkan, untuk mau disucikan setiap saat. Kesadaran bahwa saya kotor, kesadaran bahwa saya lemah, kesadaran bahwa saya tidak bisa melakukan apa-apa. Kemudian memungkinkan saya datang di bawah kaki Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, belas kasihan Tuhan untuk terus memelihara, membersihkan, menyucikan saya dari hari ke hari. Sama seperti tadi. Memang waktu kita percaya kepada Yesus, ibarat kita menerima baju baru. Ya toh? Baju baru. Wah, ini baju baru. Makanya kalau ada teman atau kita pakai baju baru kan kelihatan. Ya kan? Betul enggak? Ya. Orang yang pakai baju baru kan kelihatan. Walaupun temannya juga pakai warna sama, model sama, tetapi orang bisa bedakan, ini baju baru, ini baju yang kemarin. Betul enggak? Nah, kenapa saudara bisa melihat ini baju baru atau tidak?
Karena biasanya baju yang baru keluar dari toko itu ya begitu bersih sekali. Ya, betul ya? Nah, pertanyaannya adalah bahwa ketika saudara dan saya sudah menerima baju baru itu, sudah menjadi milik saudara baju baru itu, ya. Tetapi perlu enggak bahwa baju itu terus dicuci, dibersihkan? Kedepannya baju itu bagaimana? Dibersihkan terus, disucikan terus. Kenapa kita terus suci baju kita? Walaupun baru baju, baru beli. Kadang-kadang saudara, waktu dapat baju baru, pinginnya pakai langsung. Tetapi juga nggak baik kita langsung pakai kan? Kita cuci dulu dong. Karena mungkin ada kotoran-kotoran juga di toko, di baju itu. Kita cuci dulu, baru kita pakai. Jadi hidup kita tidak bisa dihindari dari apa? Dari penyucian. Tidak bisa hidup kita ini berhenti. Ya. Oh, saya mau bertahap untuk disucikan. Ya. Saya punya teman dulu di kampus, kalau dia cuci baju sekali sebulan, maka dia ditumpuk di kresek yang hitam itu yang besar itu. Ya. Nanti kalau dia nyuci, dia bawa segerobak. Ya. Jadi sekali nyuci, semua jemuran itu penuh dengan apa? Dengan pakaiannya. Sehingga kita juga kadang-kadang komplain, ya bro, kalau begini caranya kita nyuci, yang berjemur gimana juga ini? Ya. Tidak kan? Ketika saudara pakai baju ini, besok saudara akan cuci. Ya kan? Baju yang saudara pakai hari ini yang bagus ini. Ya. Kan saudara tidak akan gantung terus di hanger. Menghemat deterjen. Menghemat air. Tidak ada. Tuh. Saudara akan segera letakkan di kamar mandi dan saudara akan cuci. Ya. Hari Kamis yang lalu saya harus ke Malang, saudara. Karena tim dari Dirjen DPRI harus ke sinode kita. Nah, akhirnya saya harus pagi-pagi berangkat sekali, cari pesawat yang paling pertama. Karena mereka sudah datang siang. Jangan sampai tim dirjennya sudah datang, ketuanya belum datang. Saya bangun. Tapi sebelum bangun, tadi malam saya sudah rendam itu pakaian. Waduh, bagaimana ini caranya? Sehingga saya harus lebih bangun lebih awal. Saya harus bersihkan dulu pakaian itu semua. Cuci dulu. Supaya apa? Supaya nanti besok Minggu saya bisa pakai baju itu. Anak-anak saya bisa pakai. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, artinya bahwa proses penyucian ini adalah proses yang terus berjalan dari hari ke hari. Sampai kapan? Sampai kita dipanggil Tuhan. Sampai kita mati. Karena tidak ada di antara kita yang sudah suci bersih. Yang permanen tidak. Status kita sebagai orang kudus itu permanen. Status kita sebagai anak Tuhan itu permanen. Ya. Bisa ngerti ya? Ya. Jadi, waktu kita percaya Yesus, status kita berubah. Menjadi anak-anak Allah. Dan status itu melekat di dalam diri kita untuk selamanya. Tetapi bukan berarti bahwa karena kita anak-anak, lalu kemudian kita tidak dididik. Ya. Oh, saya kan anak. Ya. Apapun yang saya lakukan tidak masalah karena saya anak. Status saya anak. Tidak. Ada proses pendisiplinan, ada proses pembersihan, ada proses pembelajaran di dalamnya. Sama. Waktu kita percaya kepada Kristus, kita memiliki status yang baru. Yaitu apa? Orang-orang kudus. Ya. Makanya di dalam kekristenan kita, saudara-saudara, orang-orang kudus itu
ini bukan merujuk kepada orang-orang khusus. Kalau di gereja Katolik, orang-orang yang kudus itu adalah mereka yang disebut sebagai santa atau santo. Ya, nah, itu orang-orang kudus. Tetapi di dalam Alkitab dikatakan bahwa orang-orang kudus itu adalah orang-orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Amin. Makanya kita adalah dipanggil sebagai orang kudus. Kudus itu artinya apa? Hagios di dalam bahasa Yunani. Hagios itu bukan berarti suci bersih, tidak ada cacat celah. Tetapi kudus itu adalah seseorang yang telah dipisahkan, seseorang yang telah dibedakan dari hidup yang sebelumnya kepada satu hidup yang baru. Ini lebih merujuk kepada status. Dulu kita ada di dalam kegelapan, sekarang kita ada di dalam terang Kristus. Itu disebut orang kudus. Kudus itu berbicara mengenai sebuah pemisahan. Kudus itu juga disebut sebagai seseorang yang dipakai. Makanya kenapa orang Kristen harus dipakai oleh Tuhan, digunakan oleh Tuhan sebagai alat bagi kemuliaannya. Karena saudara dan saya dipanggil sebagai orang kudus untuk apa? Memberitakan perbuatannya yang ajaib. Dipanggil untuk kita melayani. Karena orang yang melayani, saudara, itu adalah orang yang dikuduskan. Ya. Saudara dan saya dikuduskan supaya kita menjadi bagian di dalam melayani Tuhan. Kita menjadi orang yang ikut serta di dalam pekerjaan Tuhan. Kita menjadi alat bagi kemuliaan. Ya. Kemarin saya bertemu dengan seorang di Surabaya. Ya, dia sedikit sakit dan kemudian saya dijemput, saudara, diajak makan juga sebelum saya harus kembali ke sini. Nah, dia katakan begini. Saat saya percaya Yesus, Pak, saya sudah terlibat untuk melayani Tuhan. Bahkan sekarang, Pak, ya, saya ini sudah sakit-sakitan, tetapi ya sudah, saya harus terus memberi diri saya untuk Tuhan. Ya. Ini rumah Tuhan ini, saya tidak ambil sesen pun, bahkan saya berikan apa yang saya punya. Dan Bapak tahu kondisi saya, ini baru stroke, tetapi saya tiap hari siapkan waktu saya untuk menengok pembangunan ini. Karena saya sudah menjadi anak Tuhan. Saudara, saya juga sangat terharu. Sehingga di meja makan saya doakan dia. Saya katakan itulah panggilan kita. Dia bilang dulu orang tua saya ingin saya menjadi pendeta. Tetapi waktu itu saya bilang, Pak, saya tidak bisa jadi pendeta. Tetapi saya akan tetap melayani. Lalu saya katakan kepada dia, pendeta itu panggilan dalam jabatan gereja. Tetapi panggil melayani adalah panggilan bagi setiap orang percaya. Makanya hati sebagai seorang hamba itu bukan hanya dimiliki oleh mereka yang disebut tanda petik hamba Tuhan. Tetapi hati sebagai seorang hamba itu adalah hati yang dimiliki oleh seorang Kristen. Karena kita memiliki DNA yang sama dengan Bapa kita. Hatinya Kristus adalah hati seorang hamba. Itulah sebabnya ia datang ke dalam dunia dan berkata, ya, kita melayani dia. Ya. Karena dia telah terlebih dahulu melayani kita. Semua kita terpanggil menjadi seorang hamba. Maria terpanggil sebagai seorang hamba. Makanya kalimat yang dipakai oleh Maria ketika dia bercakap dengan malaikat Tuhan yang mengatakan, "Hai Maria, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki." Lalu Maria berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan." Doulos dalam bahasa Yunani. Doulos itu, hamba itu, adalah seseorang yang tidak punya hak.
atas dirinya sendiri. Doulos itu atau hamba itu, bahwa dia tidak punya otoritas atau kuasa atas dirinya sendiri. Tetapi saudara-saudara, seorang doulos adalah seseorang yang memiliki hati yang tunduk, yang taat hanya kepada Sang Tuhan. Karena dia sudah dibeli. Ya. Makanya di dalam perjanjian lama, bahkan di abad-abad yang sampai abad yang ke-15, saudara, ada istilah hamba. Ya kan? Budak. Ya, ada perdagangan budak zaman dulu. Ya, saya mau beli orang ini menjadi budak saya. Ketika orang ini saya sudah beli, maka 100% dia adalah milik saya. Maka yang berkuasa pada dirinya bukan dirinya karena dia hamba, tetapi tuannya. Maka ketika Maria berkata, sesungguhnya aku ini hamba, itu kata doulos. Saya ini bukan pemilik hidup saya. Engkau Tuhan yang memiliki hidup saya. Maka sekarang apa yang engkau mau dengan hidup saya? Aku hanya taat. Kalau di dalam istilah militer itu disebut prajurit. Prajurit itu dia hanya mengenal kata apa? Taat. Kepada siapa? Komandannya. Dia hanya berkata siap. Suka atau tidak suka, dia selalu berkata siap. Siap. Dia tidak akan pernah berkata tidak. Sekarang kamu pergi ke medan perang. Siap, jenderal. Ya. Dia tidak akan, Pak, tolong tunggu dulu, Pak. Nggak ada kan? Nggak ada prajurit. Nggak ada tentara bernegosiasi dengan perintah. Setiap perintah yang diperintahkan oleh komandan, hanya satu kata yang ada di dalam hatinya. Siap. Suka atau tidak suka. Mau atau tidak mau. Senang atau tidak senang. Dia hanya berkata, siap. Saudara. Maka panggilan kita sebagai orang Kristen adalah panggilan sebagai seorang hamba yang mau dipakai oleh Tuhan. Nah, makanya di dalam firman Tuhan ini, saudara, seorang hamba itu digambarkan, yaitu seperti ranting-ranting. Ranting-ranting itu bagaimana dia berbuah? Yaitu ketika ranting-ranting itu dia melekat pada pokok. Dalam konteks ini, kita melihat sebuah makna, yaitu bahwa Yesus Kristus adalah sumber kehidupan bagi setiap orang percaya. Ya. Agar kita tetap ada dalam kehidupan yang berbuah, maka kita harus melekat kepada pokok itu. Kita membutuhkan Tuhan, karena tanpa Tuhan kita tidak bisa hidup. Meskipun banyak orang berdalih dan berkata, saya tidak ada Tuhan, saya tidak mau Tuhan, tapi ternyata saya hidup. Saya bisa melakukan ini, saya bisa berbuat ini. Saudara-saudara, ya. Sesungguhnya hidup yang dimilikinya itu hanya hidup yang sementara. Aktivitas yang dikerjakannya itu ada aktivitas yang sementara. Bukan hidup. Hidup yang dimasukkan Kristus adalah memiliki kehidupan yang kekal itu. Maka ketika orang yang percaya, ya, melekat kepada Kristus yang adalah sumber kehidupan, maka di situ seseorang memiliki kehidupan itu sendiri. Maka ketika seseorang dia memiliki kehidupan, maka di situ hidupnya akan berbuah. Tidak mungkin dia bisa berbuah kalau tidak ada sumber kehidupan itu. Kehidupan apa? Kehidupan kekal itu. Maka orang yang percaya kepada Yesus adalah orang yang memiliki hidup yang kekal. Hidup kekal itu ada di dalam dirinya, sehingga hidupnya berbuah. Tidak mungkin orang bisa berbuah bagi kemuliaan Tuhan kalau hidupnya Allah tidak ada di dalam dirinya. Karena tidak ada sumber kehidupannya. Jadi kehidupan yang dimasukkan di sini bukan nafas ini. Bukan. Kehidupan ilahi. Kehidupan ilahi itu ada di dalam diri kita. Sehingga kehidupan yang bersumber dari pokok yaitu Kristus itu kemudian mengalir dalam hidup kita.
dan kemudian dari situ mulai berbuah. Kenapa saudara mengasihi? Kenapa saudara mengerti pengorbanan itu? Kenapa saudara rela berkorban? Kenapa saudara melayani mati-matian meskipun tidak ada pamrih? Bukankah karena itu ada kehidupan yang mengalir dalam hati saudara? Amin. Kalau kehidupan itu tidak mengalir, tidak mungkin saudara dan saya mengerti tentang hidup itu. Kalau kehidupannya itu yang bersumber dari pokok itu tidak mengalir dalam hidup saya, tidak mungkin saya akan bisa mengerjakan sesuatu yang bersifat kekal itu. Saya akan pasti mencari nilai-nilai yang sementara. Saya akan berorientasi dan berpusat hidup saya kepada yang sementara. Tetapi ketika hidup ilahi itu ada, lalu hidup ilahi itu dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hati saya, lalu kemudian mulai berbuah. Dulunya saya tidak mengerti berdoa, sekarang mulai saya banyak berdoa. Dulunya saya malas tiap kali saya baca Alkitab, ya. Sekarang saya rindu dengan Alkitab. Dulunya saya tukang ngantuk kalau sudah dengar khotbah di gereja, ya. Di sini tidak ada ya. Ya, tetapi saya juga pernah lihat saudara saya di satu gereja saya khotbah, padahal saya khotbah dengan semangat karena saya diundang. Ya, saya sudah persiapan sekian lama dan saya sudah latih saya berkhotbah dengan semangat. Tetapi saudara-saudara, ternyata khotbah saya yang semangat itu tidak membuat dia terbangun, tetapi justru membuat dia semakin tidur. Tertidur. Ada orang yang bisa tertidur di gereja. Makanya ada guyonan begini. Kalau mau cepat tidur, baca itu Alkitab. Nah, sekarang lihat saudara ya. Waktu saudara baca Alkitab tiap malam, apakah itu langsung membuat... Halo? Hati-hati saudara. Ini bukan obat tidur. Ini obat kehidupan. Yang menyegarkan. Yang menguatkan kita. Yang meneguhkan hati kita. Minggu yang lalu saya katakan, Alkitab ini apa? Puji Tuhan. Apa? Surat cintanya Tuhan. Orang yang baca Alkitab, dengar firman Tuhan, itu ibaratnya sang kekasih sedang berbicara kepada dia. Tiap kali kita membaca firman Tuhan, surat cintanya Tuhan, itu artinya di sana ada janji, di sana ada kehidupan, di sana ada sesuatu yang menyenangkan saudara. Kenapa? Ini cinta. Yang kedua, saudara-saudara, yang terakhir. Firman-Nya adalah media yang dipakai untuk apa? Merawat, memelihara kehidupan orang percaya. Karena itu firman Tuhan digambarkan sebagai air. Ya kan? Firman Tuhan itu digambarkan, disimbolkan sebagai air. Kenapa dikatakan air? Kenapa Alkitab itu, firman Tuhan itu disimbolkan sebagai air? Air itu berfungsi apa? Air itu berfungsi selain untuk kita konsumsi sebagai minuman kita, tetapi air itu berfungsi apa? Kalau tidak ada air, bagaimana saudara nyuci pakaian? Berapa waktu yang lalu itu air di rumah saya itu mati, mungkin 1 hari 2 hari. Cucian menumpuk, tidak bisa dicuci. Masa cuci pakai pasir? Tidak bisa. Maka untuk menyucikan harus perlu apa? Air. Maka itu sebabnya firman Tuhan ini adalah air yang menyucikan, yang membersihkan. Jadi tidak ada sarana atau media yang lain yang bisa membersihkan hati kita, membersihkan pikiran kita, membersihkan perasaan, kemauan kita, selain dari apa? Firman Allah. Jadi kalau hati kita mau terus dibersihkan, disucikan oleh Tuhan, dari setiap kotoran, dari setiap cacat celah, maka firman Tuhan
Tidak ada media lain. Bisa? Jadi kalau saudara, kecuali saudara mau kotor terus, enggak, biarkan saja. Saudara kalau nyuci pakai air kan? Nggak mungkin saudara nyuci tanpa air, pakai gas. Nggak mungkin. Bukannya bersih, gosong. Kan gitu. Logikanya begitu. Nah, setelah mengerti bahwa ternyata firman Allah ini sesuatu yang begitu penting. Alkitab yang adalah firman Allah ini begitu penting yang tidak bisa terpisahkan dengan hidup saya. Sampai di situ dikatakan, saudara, kita harus tinggal di dalam firman-nya ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tinggal di dalamnya dan dia di dalam kita. Ini artinya apa? Orang Kristen harus menyatu dengan firman. Di situ secara otomatis, saudara, kemudian Roh Kudus akan berkarya untuk terus menyucikan kita melalui media apa? Firman. Roh Kudus tidak bisa bekerja dengan leluasa dalam hidup kita tanpa ada media firman. Makanya kenapa kita baca firman? Supaya kemudian dengan media firman itu, lalu Roh Kudus berkarya. Ya. Berkarya. Minggu yang lalu saya sudah katakan, pada waktu ke orientasi itu, saya bangun, hati saya kok gelisah, kok nggak tenang. Jam 3:30 pagi, saudara. Aduh, kok ragu dan sebagainya. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu sama sekali. Kok perasaannya ini ada. Padahal saya nggak mikir apa-apa, sedang tidur kok. Saya terbangun. Dan waktu saya terbangun, perasaannya kok tidak enak. Bukan mimpi buruk, bukan. Saya nggak mimpi apa-apa. Tapi kok perasaannya nggak enak. Hatinya kok nggak enak. Ya. Lalu kemudian saya terbangun, saya ambil HP, dan di dalam grup kita Eleus itu ada renungan. Perasaan saya itu ada keraguan. Tapi waktu itu, saya bangun, saya buka HP, bukan sedang main TikTok lah. Tapi saya buka untuk baca renungan. Nah, makanya sekarang bagus sekali, saudara. Sekarang sarana-sarana untuk membuat kita bisa baca firman Tuhan begitu banyak. Kalau dulu kan harus hanya Alkitab doang kan. Ya, kalau sekarang ada di samping kita, di HP kita, 24 jam kadang-kadang bisa bersama kita. Ya kan? Dalam Alkitab, dalam HP kita ada renungan banyak. Di dalam HP saya ada 5 renungan tiap pagi. Di grup hamba Tuhan, di grup Eleos, di grup macam-macam. 5 renungan. Ada yang voice note juga ada. Ada yang video juga, macam-macam. Tapi waktu saya bangun, saya pakai di garam, renungan gereja Eleos Bali. Yang biasanya dikirim oleh Pak Ronald itu. Saya lupa harinya, tapi dalam minggu yang lalu. Saudara nanti bisa lihat di situ lagi. Yaitu tentang apa? Keraguan. Jangan pernah meragukan kuasa Tuhan atas hidup. Dan saat itu, Tuhan, ya, kenapa kok saya meragukan kuasa Tuhan? Ampuni saya, Tuhan. Lalu kemudian saya bangkit. Saya berdoa. Dan setelah itu apa yang terjadi? Saya menjadi tenang. Artinya hati yang ragu, hati yang cemas, kemudian dibersucikan. Oleh siapa? Oleh firman Allah. Seandainya saya tidak baca firman, maka saya yakin sepanjang hari itu, hati perasaan saya tidak nyaman. Karena saya masih pelihara. Karena itu saudara-saudara, perlu bagi kita untuk setiap saat harus membaca firman Tuhan. Ya. Karena itu adalah media yang dipakai untuk membersihkan dan menyucikan kita. Seperti yang tadi dikatakan di dalam Yohanes 17 ayat 17. Ya. Kuduskanlah mereka di dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Kemudian di dalam 1 Petrus pasal 22
ayat 23 di situ dikatakan apa saudara-saudara? 1 Petrus pasal 1 ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada apa? Kebenaran, yaitu firman. Ya. Sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Pertanyaannya adalah, sejauh mana firman Tuhan telah menjadi alat bagi kita, alat bagi saudara dan saya, untuk membersihkan dan menyucikan diri kita, hati kita, pikiran, perasaan, atau kehendak kita. Karena itu mari kita mengambil satu keputusan, komitmen, bahwa hanya firman-Mu Tuhan yang bisa membersihkan saya. Sama seperti baju yang setiap hari dibersihkan melalui rinso dan air. Dan biarlah juga firman menjadi sarana yang terus menyucikan, membersihkan hidup saya. Sehingga melalui hidup yang sudah bersih, maka hidup saya akan makin berbuah. Tidak cukup berbuah, tetapi kita makin berbuah. Sudah berbuah, harus lebih banyak berbuah. Sudah harus berbuah, lebih banyak lagi berbuah. Disitulah Tuhan dimuliakan. Amin.